Di kitab Kejadian pasal 4 ada kisah mengenai Kain dan Habel. Saya bacakan ya, ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Kisah Kain dan Habel ini saya ingat ya, masih zaman sekolah minggu dulu. Kadang-kadang ya, sekali-sekali suka diceritakan ini. Dan suka jadi diskusi ya, kenapa persembahan Kain ditolak Tuhan, lalu persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Saya pernah dengar hamba Tuhan yang bagikan bahwa Kain itu mempersembahkan, kalau kita baca ya di ayat 3 itu, Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Nah, pada masa itu kalau kita baca di pasal 3 ya, tanah itu sudah dikutuk ya oleh Tuhan. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, ada beberapa hal ya, ada kutuk yang waktu itu berlaku. Salah satunya tanah ya. Jadi hamba Tuhan ini bagikan bahwa Kain ini mempersembahkan sesuatu yang sudah dikutuk oleh Tuhan ya, hasil dari tanah itu. Nah, sementara Habel ya, Habel itu mempersembahkan korban persembahan ya. Kalau kita baca ayat 3 ya, Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Sementara Habel itu mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Ini kita bisa belajar satu prinsip di sini, bahwa dari hal ini sesuatu yang kita kira baik ya, kita persembahkan kepada Tuhan itu bisa seperti Kain ya, ternyata tidak diindahkan gitu. Nah, hamba Tuhan yang saya ceritakan ini, dia bilang bahwa Habel ini mempersembahkan korban dari persembahan anak sulung kambing dombanya. Jadi dia cerita di sini, dia mempersembahkan sesuatu, ada anak sulung kambing domba itu dipersembahkan, ada korban ya. Istilahnya, kalau kita baca di Kejadian pasal 3, waktu manusia jatuh dalam dosa, maka manusia itu menyemat daun pohon ara ya, untuk menutupi aurat mereka. Tapi kemudian Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang dan mengenakannya kepada mereka. Dari situ sudah kelihatan ya, bahwa apa yang manusia buat itu tidak bisa mencapai standar Tuhan. Jadi Tuhan turun tangan, dia membuat paket dari kulit binatang. Jadi ada korban, ada pencurahan darah. Nah, hamba Tuhan yang saya bilang tadi, dia bilang Tuhan mengutuk semuanya waktu manusia dalam dosa, termasuk tanah, tapi darah, dia bilang itu tidak dikutuk ya. Agak panjang penjelasannya, tapi poinnya adalah Habel ini rupanya belajar dari orang tuanya ya, bahwa ada korban darahnya. Ini gambaran sebelum nanti ada peraturan yang cukup detail di zaman Perjanjian Lama ya, di kitab Keluaran, dan akhirnya penggenapannya di zaman Perjanjian Baru adalah darah Yesus yang melayakkan kita ya. Jadi kita bisa belajar di sini, Habel ini mempersembahkan sesuatu yang dia tahu memang itu Tuhan kehendaki.
Ibrani 11 ayat 4 menjelaskan dengan gamblang sekali. Ya, dikatakan di sini, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Nah, kita melihat bahwa kenapa persembahan Habel itu diterima oleh Tuhan, karena dia mempersembahkan kepada Allah itu korban yang lebih baik melalui iman ya. Jadi sebenarnya kan dikatakan sini karena iman ya. Jadi yang dia lakukan itu ya kan, kalau kita baca di eh, kitab Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran akan firman. Jadi artinya Habel ini mempersembahkan sesuatu yang dia tahu Tuhan perintahkan. Ya, pertama pasti dia belajar dari orang tuanya, dari Adam dan Hawa. Ya. Lalu dia menyimak, ya. Kemudian dia mempersembahkan sesuatu yang dia pelajari dari orang tuanya. Nah, sementara Kain itu mungkin tidak menyadari hal itu. Dia pikir dia persembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan. Tapi ternyata persembahan dia itu ditolak, ya, tidak diindahkan oleh Tuhan. Kita belajar di sini bahwa sesuatu yang kita kira baik, ya, kalau kita lakukan itu eh, bukan karena tuntunan Tuhan, atau bukan karena kita ngerti, kita belajar bahwa memang ini yang Tuhan kendaki, maka sesuatu yang kelihatannya baik itu bisa tidak diindahkan ya oleh Tuhan. Jadi eh, kalau di Ibrani 11 ini kan tentang iman ya, kita belajar banyak sekali tentang iman, pahlawan-pahlawan iman. Mereka ini mendasarkan tindakan mereka pada iman. Artinya mereka itu tahu kehendak Tuhan dan mereka lakukan hal itu. Dalam memberi persembahan juga begitu ya. Di sebagian gereja ya, di banyak gereja lah saya boleh katakan begitu ya, kita belajar banyak persembahan. Ada persembahan persepuluhan, ada persembahan buah sulung ya, persembahan sulung, ada persembahan diakonia, lalu ada persembahan khusus ya, ada janji iman dan sebagainya, banyak sekali. Nah, itu hal-hal yang sebenarnya kita harus belajar ya, supaya waktu kita membawa persembahan kita kepada Tuhan itu bukan sekedar satu rutinitas. Kita tanpa sadar kita berpikir itu sekedar patungan untuk membiayai dana operasional gereja. Ya. Jadi kita kolekte ya, kolekte itu artinya dikolek, dikumpulkan ke depan ya, ya ngumpulin patungan buat biaya operasional gereja ya. Dan di sebagian gereja itu tidak pernah cukup ya, hasil kolekte itu seringkali tidak cukup sehingga perlu subsidi dari tempat lain. Nah, biasanya kalau di tempat-tempat tertentu ya, apalagi namanya ladang misi, itu tempat untuk istilahnya buang uang. Ya memang kalau pelayanan kan kita tidak ngumpulin uang ya untuk kepentingan kita, tapi itu untuk pelayanan ya. Nah, di tempat-tempat tertentu kita perlu banyak mensupport ya, tapi kita perlu ngajar juga ya, jemaat untuk memberi, karena itu satu hal yang perlu disampaikan ya. Di Amsal 22 ayat 6 dikatakan di sini, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi ini satu hal yang perlu kita ajarkan ya, kepada jemaat, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita ya. Saya mengajarkan anak-anak untuk memberikan persepuluhan ya, kasih ayatnya ya. Mungkin butuh waktu buat mereka ya, tetapi saya harus ajarkan itu ya. Kalau di satu pelayanan juga hal yang sama. Saya tahu ada beberapa gereja ya. Sekarang saya nggak tahu masih ada, kalau nggak salah sudah nggak ada gereja itu ya. Tapi dulu jemaatnya banyak sekali dan gembalanya bangga karena jemaatnya banyak, tetapi selalu subsidi ya. Karena memang dari kalangan yang tidak mampu gitu ya. Jadi
operasionalnya itu berasal dari cabang lain. Nggak salah juga ya, karena memang kan kita melayani, jadi ada yang berkelebihan ya, kita support ke bagian lain. Itu Paulus juga tulis ya di surat-suratnya. Dia memuji jemaat-jemaat yang menyokong dia dalam persembahan ya. Di Korintus misalnya, itu mencukupi semua pelayanan ya. Nah, tetapi yang saya ceritakan tadi, kalau kita hanya bilang bahwa ini perlu disupport terus ya, lalu jemaat itu tidak diajar ya memberi, maka mereka nggak tahu bahwa ada hukum yang mengatur soal pemberian, bahwa ada aturan-aturan mengenai persembahan di Alkitab yang perlu kita ajarkan. Memang beda, sinode mungkin bisa beda soal pengertian hal ini. Ya itu hal nomor 2 lah ya. Tetapi prinsipnya ya, pemberian itu sesuatu yang harus diajarkan. Bahkan dari sejak awal. Waktu saya masih kuliah dulu ya, kami masuk di satu kampus, kami buat kebaktian ya. Karena kami orang-orang yang tidak kuliah di kampus itu, jadi kami dari luar membimbing ya, lalu mulai buat persekutuan. Kami nggak pernah pakai persembahan di sana ya, selama beberapa minggu. Lalu ketika kami mulai mengajar mereka untuk memberi, pertama-tama kami undang hamba Tuhan yang khotbah mengenai persembahan. Ya, ternyata dia tantang mengenai persembahan hidup. Ya. Wah, itu satu momen yang luar biasa ya. Musiknya cuma gitar, saya main gitar ya. Tapi urapan Tuhan itu waktu dia tantang, wah itu pada nangis semua ke depan. Sangat luar biasa. Nah, habis itu baru kami ajar mengenai persembahan. Sebenarnya waktu kami undang hamba Tuhan itu untuk khotbah, kami mau dia memberikan pengajaran mengenai persembahan. Tapi dia arahkan terus persembahan hidup ya. Itu udah lebih lengkap lagi. Nah, sejak itu setiap minggu kami selalu buat edarkan kantong persembahan. Lalu kami ajarkan anak-anak yang dimuridkan itu untuk memberi persepuluhan ya. Kalau buah sulung dulu kita nggak ajarkan, tapi saya ajarkan juga, tapi prinsipnya buah sulung itu hasil pertama. Jadi waktu saya mulai kerja, maka gaji pertama saya itu sebagai buah sulung. Waktu saya pindah kerja ke tempat yang baru, itu juga menjadi buah sulung. Atau kenaikan gaji saya, ya, kenaikan itu jadi buah sulung. Ini bisa, penerapannya bisa beda-beda. Ada lagi yang setiap awal tahun memberikan itu sebagai buah sulung. Nah, yang penting adalah kita perlu tahu dasar firman-Nya, lalu kita doa dengan Tuhan. Karena tanpa iman, maka apa yang kita kira baik itu tidak diindahkan oleh Tuhan. Roma 14 itu ngomong lebih jelas ya, segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman adalah dosa. Ya. Dosa itu salah satu artinya itu miss the mark ya, tidak mencapai sasaran. Artinya disuruhnya A tapi tidak dilakukan supaya yang tercapai A itu. Jadi disuruhnya A dia lakukan B. Ya, itu di mata Tuhan ternyata sesuatu yang tidak berkenan kepada dia. Ya. Nah, jadi sekali lagi memang kita harus ajarkan. Ini pagi ini saya terbangun, saya baca satu WhatsApp dari teman ya, setahun yang lalu. Ya. Dia share tentang pengalaman dia, bagaimana dia menerapkan soal makanan minuman ya, dan bagaimana dia hidup dalam kesehatan ilahi ya. Dan saya kaget juga ya, wow, nggak berasa ya sudah setahun dia sampaikan itu. Lalu poin yang dia sampaikan itu adalah kuncinya penguasaan diri ya. Setelah kita tahu, lalu kita lakukan nggak gitu. Nah, waktu kita lakukan hal itu, ada aturan-aturan yang perlu kita taati ya. Dan kita lakukan itu karena kita ngerti ini yang betul, ini yang baik ya. Dan setelah sekian lama baru kelihatan hasilnya ya. Jadi ternyata yang disebut orang kan, kalau kita kenal Tuhan ya, sudah kenal Tuhan, kita layani orang lain, kenal Tuhan, biasanya poinnya selalu 2 hal ya. Yang pertama soal kesehatan, itu yang dikejar semua orang. Yang kedua adalah soal kemakmuran.
Itu hal yang wajar sekali. Nah, ini semua ada hukum-hukumnya yang mengatur, yang perlu kita pelajari dan kita lakukan. Kejadian 8 ayat 22 tuh menyatakan hal yang sama ya. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi sebelum ada aturan yang kita baca di kitab Keluaran ya, ketika Musa itu, ya nggak hanya Keluaran tapi ada Imamat, Bilangan, Ulangan, ya itu 5 kitab Taurat, ya 5 kitab Musa itu mengajarkan banyak sekali ya aturan-aturan. Nah jauh sebelum itu Tuhan berkata ya kepada Nuh waktu itu setelah banjir, setelah air bah, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai ya, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi selama kita hidup ini sebenarnya setiap tindakan yang kita lakukan itu adalah taburan kita, dan kemudian kita akan menuai apa yang kita tabur. Jadi kalau kita terbiasa menabur hal yang baik, kita akan menuai hasil yang baik ya. Ini bicara soal persembahan juga ya. Ketika kita rajin memberi ya, dalam tuntunan Tuhan tentunya kita belajar seperti Habel, karena iman Habel itu mempersembahkan korban yang lebih baik ya. Jadi waktu kita memberi, kita menabur itu ada dasar firman-Nya ya. Kalau Habel belajar dari orang tuanya, kita belajar dari pemimpin kita, leader kita, pendeta kita, dari buku-buku yang kita baca. Tapi kita juga mesti bangun hubungan dengan Tuhan. Jadi waktu kita memberi itu kita tahu ini ada dasar firman-Nya, kita lakukan dengan iman. Nah kemudian juga apa yang kita makan itu membentuk kita. Ya. Banyak tersedia makanan, tapi kita harus selektif. Ya. Salah satunya adalah, bukan salah satunya, tapi hal yang penting itu penguasaan diri ya. Nah, teman saya yang saya ceritakan tadi, dia bilang, dia tuh dalam seminggu, dia ketat makannya. Dia pagi itu ada minum smoothie ya, ada campurannya dia buat gitu, dia bilang. Lalu nanti siang dia makan apa? Dia tidak makan makanan yang olahan gitu ya, yang kimia dan sebagainya. Nanti khusus Sabtu Minggu, nah dia agak bebas ya. Dia mau makan ice cream misalnya atau apa ya. Tapi selebihnya dia menikmati ya. Senin sampai Jumat tuh hidup dalam penguasaan diri. Dan dia bilang sudah bertahun-tahun Pak, saya selalu sehat, saya nggak pernah sakit. Ya. Padahal cuma mengelola makanan. Ya. Jadi apa yang dia tabur dalam kehidupan dia itu, dia memakan yang benar, dia penguasaan diri, dia menuai hasilnya. Nah, jadi ini masalah habit ya. Kita perlu mengubah sesuatu yang salah dalam hidup kita. Ya, kita ubah itu, ya, kita tahu yang mana yang benar, lalu kita lakukan dengan setia, dengan konsisten. Maka apa yang kita lakukan itu merupakan taburan kita. Dan kita akan menuai dari apa yang kita lakukan. Termasuk soal pemberian ya, persembahan, soal terbiasa untuk selalu berbuat baik ya. Kitab Galatia berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, sebab apabila sudah tiba waktunya kita akan menuai ya. Jadi berbuat baiklah senantiasa, berkata-kata baiklah senantiasa, karena itu taburan kita ya. Kita akan menuai selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Nah, ini harus diajarkan ya, kepada anak-anak kita. Nah, kalau kita melayani kepada jemaat kita ya. Tanpa menabur nggak akan bisa menuai. Ya. Orang harus diajar gitu. Ya, tidak sehat kalau pelayanan itu hanya tergantung pada 1-2 orang yang mensuplai semua kebutuhan. Ya, biasanya itu nggak akan tahan lama. Ya. Pada tahap tertentu akhirnya akan tidak berkembang lagi. Ya. Tentu ada bagian yang perlu kita support terus, ya namanya kalau penginjilan ya itu begitu ya, tempat buang uang. Tapi setelah jadi satu jemaat ya, kita perlu ajarkan ya bagaimana memberi. Sama dengan keluarga kita juga begitu. Kita harus mengajarkan tentang pemberian, tentang hidup sehat. Sebab semua janji Tuhan itu menyangkut apa yang kita lakukan dengan konsisten, dengan setia.
Dan itu yang kita lakukan dengan iman, ya, faith. Dan kita akan lihat bahwa Tuhan itu baik. Ya. Amin.